Sementara ini kalau cuma sekedar mau jualan es kopi susu botolan, lu nggak perlu modal gede-gede sih. Nah, kalau misalkan menurut lo, angka awal apa sih Bang? Kalau misalkan dari bisnis kopi dalam sehari lah. Kalau dalam dunia perkopian, biasanya yang diharapkan keluar dari rasanya si espresso tuh apa sih? Tapi untuk alatnya ini, untuk awal banget pengen bisnis kopi, yang paling murah berapa Bang? Apa aja ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi sama gue Gasam di channel Down to Earth ID. Tadi di part yang pertama kita udah bahas tentang ya bisnis kopi lah ya, realitanya UMKM, dan kita juga kasih tipsnya, terus kita berdiskusi panjang lebar. Itu kalian harus nonton banget, dan sekarang kita ingin membagikan tips bisnis kopi nih, Bang. Bisa nggak sih kalau menurut lo sehari itu bisnis kopi gitu? Maksudnya dalam sehari membuka bisnis kopi? Bisa. Bisnis itu kan nggak selalu harus menciptakan ya. Iya. Bisnis itu bisa juga lo hanya menjual barang orang. Ada banyak beberapa konsep bisnis tuh yang dia nggak create produk sama sekali, dia hanya memasarkan gitu. Yeah. Nah sementara ini kalau dibilang tadi bisnis dalam satu hari lo bisa jualan kopi, itu masarin produk orang. Sementara ini ya, karena kalau create produk itu butuh riset, kan? Butuh pembelajaran yang dalam gitu. Nah, itu nggak mungkin bisa sehari. Jadi sementara ini ya mau paling jualin barang orang. Jual barang orang ya. Jual barang orang tuh banyak sih. Bisa tadi contohnya jualin biji kopi. Kalau di dekat rumah kebetulan ada roastery yang lo tahu, lo bisa datang kok ke mereka. Karena mereka lagi menghadapi masalah yang sama juga untuk ngeboost penjualan gimana. Jadi semua sama-sama untung. Datang aja ke mereka, tanya, "Bang, kira-kira kalau gue mau jualan dengan brand gue sendiri boleh nggak?" gitu. Iya. Tapi pasti boleh sih. Boleh banget, bro. Boleh banget. Gitu. Terus atau contohnya tadi ada yang jual starter pack untuk bisnis kopi botolan di rumah. Berarti itu dibutuhkan riset sedikit lah. Jadi lo beli espresso jadinya, susunya, gula arennya di rumah lo coba mix sendiri. Yang pas takarannya semana manisnya kah, kepekatan kopinya, lo yang riset sendiri. Kita bahas ya tentang gimana sih, ini kan ada orang kekeh banget nih. Gue pengen buat bisnis kopi karena bisa dibilang tuh lagi dibutuhin lah istilahnya. Nah, kalau misalkan menurut lo angka awal apa sih Bang? Kalau misalkan dari bisnis kopi dalam sehari lah atau nggak dalam seminggu lah istilahnya kan? Langkah pertama. Cari supplier. Nomor satu. Karena ini kita bisnisnya hanya menjual barang orang gitu, marketing barang orang. Jadi lu cari supplier yang dipercaya secara brand atau secara rasa, atau pertimbangannya macam-macam sih, tergantung orangnya ya. Atau mungkin sekedar simply karena deket rumah gue adanya dia doang. Ya udah datang aja. Pertama itu cari supplier, ngobrol-ngobrol produknya apa aja, karena lu mesti tahu produk knowledge kan, produk yang akan lu jual apa. Pasarnya ke siapa, itu paling yang perlu dipelajarin sih. Tapi kalau misalkan yang perlu diperhatikan nih Mas, Bang, kalau misalkan dari segi rasa apa sih kalau misalkan orang yang ingin memulai bisnis kopi ini? Pertama menentukan dulu target pasar. Lu mau jualan ke siapa? Lingkaran lu siapa? Contoh misalnya bapak-bapak orang kantoran usia 40 tahunan sekian, itu umumnya pengopi klasik. Jadi pasarnya pasti cari kopi tubruk, kopi pekat, pahit, ketemu gula. Nah, datanglah ke roastery sekitar atau supplier yang lo kenal, cari barang itu ada nggak? Atau misalnya lingkaran lo anak-anak kuliahan yang tadinya suka nyeduh kopi sendiri di rumah, atau baru-baru mau kenal sama kopi, cari kopi yang ada acidity-nya, yang punya karakter macam-macam gitu. Jadi pertama kenalin dulu pasarnya aja sih. Nah, tadi kan sebenarnya gue lihat lah Mas Bang ya, kalau misalkan di Instagram gue tuh ada temen gue 2 orang, dia baru banget buka bisnis kopi atau bisnis minuman ini di saat kayak gini. Itu lumayan juga Bang. Kalau misalkan gue lihat dia kan suka awal bisnis biasa lah, pamer-pamer, laku gitu kan. Nah ini sampai dianterin juga gitu Bang, saking niatnya mungkin ya. Nah ini kalau misalkan menurut lo apa sih pilihan biji kopi untuk yang terbaik untuk kayak susu kopi ini gitu? Es kopi susu biasanya, ini kan minuman sebenarnya berbasis espresso. Nah kalau dalam dunia perkopian, biasanya yang diharapkan keluar dari rasanya si espresso tuh apa sih? Kopinya pekat, kopinya cukup kuat untuk dicampur sama susu dan sama gula, dan rasanya ngeblend. Berarti pemilihan biji kopinya mungkin sebagian orang lebih suka
itu ada perannya robusta sedikit karena robustanya lebih pekat. Atau arabica bisa juga, tapi disangrai lebih gelap gitu. Dan biasanya kopi susu ini kan ngambil pasar bawah ya, biar semua orang bisa nikmatin. Biasanya ada perhitungan juga dari cost. Robusta ini relatif lebih murah, arabica itu umumnya pasti lebih mahal. Jadi untuk es kopi susu biasanya di mix ya? Umumnya orang pakai robusta bahkan robusta. Tapi beberapa yang masih pengen idealis, aduh kayak robusta flat banget deh, pengen sedikit ada aroma yang lebih enak atau apa, bisa di blend dengan arabica gitu. Tapi kalau misalkan untuk literan nih Bang, ini tuh berapa persen air, berapa persen es batu, atau berapa persen kopinya gitu? Nah itu masing-masing kedai punya resep sendiri ya. Jadi ada yang dibuat ini kayak apa ya? Ini kayak konsentrat lah. Jadi dia dikemas dalam literan ini untuk ditambahkan es sendiri di rumah. Jadi rasa yang dibuat di sini itu kalau diminum tanpa es nih over, manis banget, pekat banget kopinya. Tapi dia akan pas saat ditambahin es. Makanya biasanya ada saran penyajian. Contoh misalnya kita bikin tingkat kepekatannya, ini kopi cocok untuk dicampur sama es 1:1. 1:1. Nah, misalnya kayak kalau produk gua bikin untuk 1:1. Jadi kalau punya timbangan di rumah 100 gram es, 100 gram airnya. Kalau enggak ya secukupnya lah kira-kira gitu. Tapi itu bentuknya timbangan yang kecil kayak timbangan sabu ya. Wah, kayak bro bisa ditangkap. Gitu. Jadi tergantung kita mau seperti apa sih. Ada yang ngemas ini udah siap diminum tanpa dicampur apapun gitu. Itu tergantung resepnya aja. Tapi untuk alat ini untuk awal banget pengen bisnis kopi yang paling murah berapa Bang? Apa aja yang harus disiapkan? Bisnis kopi botolan? Sementara ini? Karena kan kalau misalnya penyajian kan kurang ya kayak di saat ini ya, lebih ke botolan deh kita bahasnya. Nah itu makanya tadi mungkin si bisnis kopi starter pack-nya es kopi susu botolan untuk jualan itu modalnya memang desain seminimal mungkin. Karena dalam kondisi ini pun mungkin orang juga keterbatasan modal kan. Cuman jualan ini mungkin hanya buat menyambung hidup lah gitu. Syukur-syukur setelah kondisi ini lewat, ternyata bagus juga nih bisnis gitu. Akhirnya jadi nerusin. Tapi sementara ini kalau cuma sekedar mau jualan es kopi susu botolan, lu nggak perlu modal gede-gede sih. Lu cuma modal botol aja bro, sama desain stiker udah. Serius ya? Lihat, botol, desain stiker, sama belanja awal tuh untuk beli espresso literannya, untuk beli susunya sendiri sama gula arennya. Jadi kayaknya dananya nggak besar amat. Sekitar 100.000 bisa nggak? 100.000 kalau cuma produksi sekitar nggak sih, nggak bisa. Nggak bisa ya? 100.000 terlalu maksain banget. 100.000 terlalu maksa. Minimal lu ada 2 juta lah. Sejuta lah untuk produksi sekitar 20-30an botol. Itu apa aja sih yang perlu dipunya gitu? Misalkan timbangan, terus apa lagi? Karena ini produk ya, jadi kita mesti konsisten. Semuanya itu harus ada satuan ukur. Entah itu timbangan atau measuring jug. Jadi gelas ukur lah ya, gelas ukur. Untuk konsistensi. Jadi contoh lu beli espresso seliter, susu berapa kotak, terus gula aren berapa liter gitu. Nah itu kan nanti lu akan cari resep, cocoknya espressonya pakai berapa, terus susunya berapa banyak, gulanya berapa banyak. Saat lu udah dapet rasa yang pas, terus dicatat. Jadi measuring jug itu gunanya untuk itu. Saat lu bikin botol selanjutnya, rasanya sama persis. Nah untuk susu yang bagus untuk bisnis kopi ini apa sih Bang? Nah ini agak susahnya karena susu ini produk gampang rusak ya. Jadi ada beberapa susu yang beredar di pasaran itu kan ada pasteurisasi, susu pasteurisasi atau orang banyak bilang fresh milk. Terus ada lagi susu UHT. UHT ini relatif lebih panjang lah shelf life-nya karena dia tuh melalui pemanasan tinggi gitu. Jadi hampir dipastikan nggak ada bakteri di situ, bisa panjang. Jadi terus ada lagi sebenarnya bukan susu ini, creamer lah. Creamer ya? Creamer. Itu paling panjang masa hidupnya. Tapi ya balik lagi tadi, creamer ini otomatis karena dia panjang pasti ada konsekuensi negatif ya di situ. Entah karena pengawetnya atau karena itu susunya artificial lah, bohongan gitu. Atau kalau misalnya pakai fresh milk ya memang lebih sehat, tapi resikonya umurnya pendek. Jadi balik lagi pilihan sih. Tapi untuk memulai bisnis kopi ini kita bisa dibilang kayak hit and run lah Bang ya. Apakah cocok menurut lo Bang? Hit and run itu karena kan ada orang yang pintar ngobil lah, misalkan dari tetangga-tetangga enggak, yang ngambil
kalau mahasiswa terutama anak-anak muda dikit-dikit juga nggak masalah gitu. Tapi kan mereka memulai dan mencoba gitu kan. Nah, itu sebenarnya di bisnis apapun pasti ada hit and run. Selama ini bisa mempertahankan isi perut, sah-sah aja bro. Urusan nanti ke depannya lo akan kecebur di sini atau enggak itu kan balik lagi ke diri masing-masing ya. Maksudnya di bisnis apapun, ya banyak kok cerita orang udah nyoba bisnis A, bisnis B, bisnis C, ternyata keceburnya di bisnis D gitu. Jadi sah-sah aja sih. Yang penting mau nyoba sih sekarang. Karena kan menurut gue kayak gini kan positif bang ya, bisnis kopi daripada harus nimbun masker atau nimbun barang lainnya. Kenapa nggak sih coba siapa tahu bisa jadi jiwa lo dan lo bisa pelajarin banyak kayak gitu kan? Iya benar. Jadi ya di masa pandemi gini minimal kalau lu nggak bisa apa ya mensejahterakan diri lu, jangan merugikan orang deh gitu. Kalau lu belum bisa bantu orang, kalau belum bisa bantu orang minimal lu jangan nyusahin orang gitu. Maksudnya dengan tadi kalau bandinginnya dengan penimbun masker ya. Lu udah nggak membantu apapun gitu kan, malah menyusahkan. Iya, malah nyusahin orang gitu. Untuk nyari masker orang jadi susah, kalaupun ada harganya mahal gitu. Itu kan egois banget sih. Lu hanya mikirin diri sendiri gitu. Oke, closing statement nih bang, untuk tips deh, misalkan anak-anak yang ingin memulai bisnis kopi secara cepat, kita bisa bilang dalam sehari atau minimal modal 1 juta, apa sih bang tipsnya nih? Tipsnya yang penting bisnis apapun sama, punya kemauan dan mau mencoba. Karena sama sih, kalau misalnya cuman teori-teori aja terus nggak dijalanin nggak bakal jalan. Jadi sebenarnya nomor 1 punya kemauan dulu, terus berani mencoba. Urusan nanti dibeli orang atau enggak itu belakangan bro, karena bisnis apapun sama kok. Lu nggak punya kepastian bahwa produk yang lu bikin ini akan dibeli gitu ya kan. Tapi kalau lu ngerasa lingkaran lu memang kayaknya potensial nih bisnis, jalanin aja. Tapi untuk bisnis ini kan istilahnya kan bisa disimpan dalam kulkas dia sendiri dan bisa dikonsumsi sama yang buat kopi itu sendiri bang ya? Bener, jadi nggak rugi-rugi banyak juga bisnis berangkat dari minimal gue bisa minum sendiri lah gitu. Nah, contoh awalnya buka kedai kopi, sebelum buka kedai kopi gue kenal kopi gini tuh minimal gue nggak mesti banyak spending uang ke coffee shop, gue bisa bikin sendiri di rumah gitu. Iya benar. Lama-lama kayaknya bisa jadi bisnis nih gitu. Jadi sementara ini kalau memang yang penting udah bisa nyoba, nanti kalau produknya memang ternyata kurang ngangkat di pasaran, ya kan lo tinggal pikirin trik marketing apa lagi, atau ya pahit-pahit lu bisa minum sendiri sih. Oke, thank you banget nih bang. Nanti kalau misalnya teman-teman kurang puas dengan ada banyak banget topik pembahasan lainnya, kalian bisa tanyain aja nanti ke Instagramnya Bang Jo, dan kalian bisa nanti order di beans lu di lu bisa kan ya? Bisa. Dan banyak banget pilihannya, pokoknya enak-enak banget dan harga tuh murah cuy. Asli. Oke deh bang, thank you banget buat sharing tentang memulai tips bisnis kopi ini. Selanjutnya kita akan ada topik selanjutnya. Thank you banget brother and sister, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video gue.